Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Jelawati dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Sosial dan Pendidikan. Baik, di materi yang akan saya jelaskan itu ada 4 poin. Yang pertama, masyarakat dan pendidikan sebagai sistem sosial. Yang kedua, landasan sistem sosial dan pendidikan. Yang ketiga, fungsi dan contoh sistem sosial dan pendidikan. Dan yang keempat, yaitu dampak sistem sosial dan pendidikan. Oke, baik. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu masyarakat dan pendidikan sebagai sistem sosial. Pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat, mencerminkan corak dan ciri-ciri saat ini, serta memberikan kontribusi besar pada masa depan. Fenomena seperti teknologisasi, perilaku fungsional, padat informasi, dan kehidupan sistematik dan terbuka mencerminkan dinamika hubungan ini. Secara filosofis, Northam menyatakan bahwa masyarakat maju membutuhkan pendidikan yang maju pula, sementara Durkheim menekankan transformasi pendidikan sebagai hasil dari transformasi sosial. Pendidikan juga berperan dalam pewarisan nilai kemanusiaan dan religius. Pada tingkat sosial, pendidikan memainkan peran penting dalam stratifikasi, menempatkan individu dalam kelas-kelas tertentu. Secara pedagogis, pendidikan dianggap sebagai media efektif dalam transformasi sosial dan pewarisan nilai. Praktisi pendidikan diharapkan dapat memahami dan menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk aspek teknologis, fungsional, individual, informatif, terbuka, etik, dan moral melalui agama. Materi yang kedua yaitu landasan sistem sosial dan pendidikan. Landasan sistem sosial dan pendidikan mencakup beberapa prinsip dan teori penting. Yang pertama yaitu teori fungsionalisme, menekankan bahwa sistem sosial dan pendidikan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, menjaga stabilitas dan koherensi sosial. Yang kedua, teori konflik, yang dimana menyoroti konflik dan ketidaksetaraan sosial sebagai pemacu perubahan, melihat pendidikan sebagai alat kontrol dan reproduksi ketidaksetaraan. Yang ketiga, teori interaksionisme, simbolik menekankan interaksi sosial dan makna individu dalam pembentukan identitas. Yang keempat, teori kritis menyoroti peran pendidikan dalam reproduksi ketidaksetaraan dan mempromosikan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial. Yang kelima, hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan, kesetaraan, dan kebebasan berpendapat, juga menjadi landasan penting. Yang keenam, kebijakan publik, mencakup regulasi pemerintah untuk memastikan akses, kualitas, dan kesetaraan dalam pendidikan. Yang ketujuh, nilai-nilai budaya dan moral masyarakat, membentuk tujuan pendidikan dan norma sosial. Materi yang ketiga yaitu fungsi dan contoh sistem sosial dan pendidikan. Sistem sosial memiliki fungsi krusial dalam masyarakat, memberikan struktur, norma, dan nilai-nilai yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok, menciptakan solidaritas, serta menawarkan peran dan status sosial bagi partisipasi individu. Contohnya termasuk sistem keluarga yang mengatur hubungan dan peran anggota keluarga, sistem agama yang terkait dengan keyakinan dan praktik,
serta sistem politik yang mengatur interaksi pemerintah dan rakyat. Sementara itu, sistem pendidikan berfungsi menyediakan pengetahuan, membentuk sikap dan nilai moral, memberikan kesempatan sosial melalui pendidikan formal, dan mempersiapkan generasi mendatang. Contoh sistem pendidikan termasuk lembaga formal seperti sekolah, perguruan tinggi, dan universitas, serta sistem pendidikan non-formal dan informal seperti kursus pelatihan dan pembelajaran sehari-hari dalam keluarga, komunitas, atau lingkungan kerja. Yang keempat yaitu dampak sistem sosial dan pendidikan. Sistem sosial memiliki dampak signifikan dalam masyarakat, membentuk identitas dan kepribadian individu, memperkuat solidaritas dan ketergantungan antar anggota masyarakat, serta memengaruhi perubahan sosial. Nilai-nilai dan norma dalam sistem sosial dapat mempengaruhi cara individu berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Di sisi lain, dampak sistem pendidikan mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan, memberikan peluang mobilitas sosial dengan membuka pintu pekerjaan yang lebih baik, dan memantapkan nilai-nilai dan etika masyarakat seperti toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Sistem pendidikan juga berperan penting dalam membentuk fondasi moral dan memberdayakan individu untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong. Halo guys, kepoin jurusan pendidikan sosiologi yuk.